Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, merupakan satu kewajiban bagi kita. Tidak diciptakan jin, tidak diciptakan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku Allah menciptakan jin, menciptakan manusia, tidak ada tujuan yang lain kecuali untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mereka mengatakan wal ubudiyatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu. Yang dimaksud dengan ubudiyah, yang dimaksud dengan ibadah, yaitu nama yang mencakup secara keseluruhan, yang mana Allah menyenangi, Allah meridhoi. Kita sholat, Allah menyenangi. Kita baca Quran, Allah juga menyenangi. Kita berangkat ke pasar untuk mencari rezeki Allah, Allah meridhoi. Kita tidak menipu ketika kita berjual beli, Allah meridhoi dan Allah menyenangi. Itu termasuk ibadah. Jadi ibadah bukan cuma berada di dalam masjid, bukan cuma sholat, bukan cuma bacaan Al-Quran. Bahkan kita berangkat ke pasar pun, kita berbarengan dengan keluarga kita pun, bahkan kita makan dan minum bisa bernilai ibadah. Allah menyenangi dan Allah ridho. Minal aqwali wal a'malil batinati wal zahirah. Baik itu berupa perkataan, baik itu berupa perbuatan, al-batinati wal zahirah, secara batin ataupun secara zahir. Wa ghayatuha, dan puncak yang dinamakan dari bentuk ibadah adalah ad-dullu ma'a ghayatil mahabbah, perasaan hina dengan puncak kecintaan kepada Allah. Jangan kita sombong meskipun kita sholat, jangan kita sombong meskipun kita bisa baca Al-Quran tiap hari. Harus kita hina, harus kita menganggap diri kita tidak ada apa-apanya di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ma'a ghayatil mahabbah, bersama puncak kecintaan, tidak ibadah kecuali karena cinta kepada Allah. Faman ta'abbada li ghairillahi faqad asyraka. Maka siapa orang yang dia beribadah untuk selain Allah, tujuannya bukan untuk Allah, faqad asyraka, maka benar-benar dia telah menduakan Allah. Wa man ahabba ma'allahi ghairahu faqad ittakhadahu nidda. Maka siapa orang yang mencintai dengan sepenuhnya selain Allah Subhanahu wa taala, faqad ittakhadahu nidda, maka benar-benar dia telah menjadikan Allah sebagai bahan tandingannya. Wa man khafahu wa rajahu wa raghiba ilaihi wa rahiba minhu li ghairillahi faqad abada dzalikal ghair. Siapa orang yang takut, siapa orang yang berharap, siapa orang yang cinta, siapa orang yang dalam keadaan ketakutan tapi selain kepada Allah, faqad abada dzalikal ghair, maka dia berarti telah beribadah, telah mengadakan ubudiyah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini makna ubudiyah, hadirin. Tapi bukan berarti kita takut riya, kita takut ujub, kita takut bangga diri, kita takut sombong, kita tinggalkan amal perbuatan ibadah. Justru itu tidak sesuai dengan aturan. Sayyidina Fudail bin Iyad rahimahullah, beliau pernah menyatakan, tarkul amali min ajlin nasiriya. Siapa orang yang meninggalkan amal perbuatan karena manusia, tidak mau ke masjid,
karena tawadhu. Tidak mau menggunakan siwak yang merupakan sunnahnya Rasul karena manusia, karena tawadhu. Justru orang yang seperti ini, dia meninggalkan sesuatu, bahkan kebaikan, karena manusia. Inilah yang dinamakan dengan riya, yaitu amal perbuatan karena manusia. Wal amalu min ajlin nas. Dan siapa orang yang beramal untuk manusia, untuk hajatnya, untuk pangkatnya, untuk ekonominya, maka berarti dia syirkun, telah menduakan Allah, yaitu syirkun khafi atau syirkun shaghir, syirik yang kecil atau yang samar. Terus bagaimana? Dilanjutkan oleh beliau, wal ikhlasu ayyu'afiyakallahu minhuma. Dan yang dinamakan ikhlas, yaitu ketika Allah memberikan keselamatan kepadamu dari kedua hal itu. Dari jangan sampai meninggalkan ibadah, meninggalkan sesuatu karena manusia. Jangan sampai beramal karena manusia. Melaksanakan, meninggalkan karena Allah, itulah yang dinamakan dengan ikhlas. Tidak ada tujuan yang lain kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Diceritakan anna abidan dakhala fis shalah. Ada seorang ahli ibadah yang ketika itu dia masuk di dalam salatnya. Falamma wasala ila qawlihi iyyaka na'budu khatara bibalihi annahu abidun haqiqah. Maka ketika dia membaca surat Al-Fatihah, ketika pada ayat yang kelima, iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, khatara bibalih, terlintas di dalam hatinya sang ahli ibadah tersebut, annahu abidun haqiqah, sesungguhnya dia adalah seorang ahli ibadah yang hakikat. Muncul dalam hatinya, ternyata aku adalah orang ahli ibadah. Fanudiya fi sirrih. Maka setelah mengucapkan kalimat seperti itu dalam hatinya, ada panggilan, ada omongan dari dalam hati orang tersebut sambil menyatakan, kadzabta, kamu telah berbohong. Innama ta'budul khalqa. Hanya saja engkau ini menyembah kepada makhluk, bukan kepada Allah. Fataba. Maka orang ahli ibadah tadi itu bertaubat. Wa'tazala 'anin nas, dan menyendiri dari manusia. Tsumma syara'a fis shalah. Kemudian setelah itu sang ahli ibadah tadi itu memulai dalam salatnya lagi. Falamma wasala ila iyyaka na'budu. Maka sama ketika dia membaca surat Al-Fatihah, ketika sampai pada ayat iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Maka dia tadi itu mengatakan, akulah orang yang menyembah kepada Allah. Dia ada panggilan dalam hatinya juga mengatakan, kadzabta, innama ta'budu zaujataka. Kamu bohong, kau bohong. Kamu ibadah karena kamu ingin mendapatkan nilai baik dari istrimu, sehingga engkau sama saja menyembah kepada istrimu. Kaget, hadirin. Maka sama dia bertobat kepada Allah, dia menjauhi dari manusia. Tsumma syara'a shalah. Kemudian mulai lagi salatnya yang baru. Sama kejadian, falamma intaha illa iyyaka na'budu, menyatakan aku orang ahli ibadah. Perkataan lagi mengatakan kadzabta, innama ta'budu malaka. Bohong, bohong. Kamu menyembah hartamu. Kamu sholat karena ingin rizkimu lancar. Kamu ibadah ingin pangkatmu. Kamu mendekatkan diri kepada Allah bukan karena Allah, bukan. Tapi ada tujuan yang ingin engkau sampai. Ingin engkau mendapatkan harta dan lain sebagainya. Apa yang terjadi? Selesai sholat, fatasaddaqa bijami'i.
Maka sang ahli ibadah tadi itu mensodakohkan seluruh hartanya. Tsumma syara'a fis shalah. Kemudian dia mulai salat lagi. Sama kejadiannya. Falamma wasala ila iyyaka na'budu. Ketika sampai pada kata-kata iyyaka na'budu. Hanya kepadamu kami menyembah. Dia ada satu panggilan dalam hatinya mengatakan, kadzabta. Innama ta'budu thiyabaka. Bohong. Kamu ibadah bukan karena Allah. Karena kamu menggunakan pakaian yang bagus. Karena ingin pamer. Karena ada tendensi. Apa yang terjadi? Selesai sholat. Fatasaddaqa biha ma la budda minhu. Dikeluarkan hartanya berupa pakaiannya untuk sodako. Yang tersisa hanya yang untuk menutupi auratnya. Tsumma syara'a fis shalah. Kemudian ketika dia mulai sholat yang kesekian kalinya. Sampai kepada kata iyyaka na'budu. Sampai pada ayat iyyaka na'budu. Hanya kepadamu kami menyembah. Maka setelah dia menjauhkan dirinya, hatinya, hartanya, semuanya tidak ada tujuan yang lain kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mengucapkan iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, maka ketika itu ada panggilan nudia an saddaqta fa anta minal abidina haqiqatan. Sadaqta, benar-benar kamu sekarang menjadi orang ahli ibadah secara hakikat yang sesungguhnya. Kapan mendapatkan ini hadirin? Ketika mengkosongkan dirinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tanya kepada diri kita. Ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita zikir, ketika kita menghidupkan masjid, ketika kita membaca Al-Quran, adakah tujuan kepada selain Allah? Kalau masih ada tujuan kepada selain Allah, maka wajib kita berbenah. Wajib kita memperbaiki. Karena maaf, kita bukan beribadah kepada Allah, tapi kita sama saja beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan hadirin, kalau kita tidak beramal kecuali karena Allah, kalau kita tidak beramal kepada selain Allah, kita beramal untuk manusia, kita beramal untuk kedudukan, kita beramal agar kita ini menjadi orang yang mulia di pandangan manusia. Maka dialah orang yang dikatakan cinta kepada selain Allah, cinta kepada dunia. Sayyidina Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, Al-abdu kullama zahida fid dunya hana alaihi kullu ma fiha. Seorang hamba, kalau dia tadi itu hidup di dunia, tidak ada tujuan lain kecuali Allah. Tidak harta, tidak kedudukan, tidak pamor, tidak apapun kecuali hanya untuk Allah. Hana alaihi kullu ma fiha. Maka akan menjadi tenang, maka akan menjadi teratur segala sesuatunya, apa-apa yang ada dalam kehidupan dunia. Wa man ahabba dunyahu adarra bi akhiratih. Siapa orang yang mencintai dunianya, siapa orang yang mencintai hartanya, siapa orang yang ingin tendensi kedudukan, siapa orang yang ingin mendapatkan kedudukan sosial di tengah kehidupan masyarakat, maka adarra bi akhiratih. Sifat seperti itu akan membahayakan kepada akhiratnya karena dia beramal akhirat tapi tujuannya dunia. Baca Quran bukan untuk menghidupkan kalamullah, bukan untuk berkhitab, berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi ada tujuan yang lain. Akhiratnya digunakan kendaraan untuk mendapatkan apa-apa yang dia inginkan dari urusan dunianya. Sehingga akhiratnya akan membahayakan atas dirinya orang tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah. Ada seorang sahabat, beliau bernama Abu Talha Al-Ansari. Lihat bagaimana keimanan sahabat, ikhlasnya sahabat. Beliau tadi ini disebutkan dalam riwayat Sayyidina Anas bin Malik.
Pernah suatu saat diceritakan Abu Talha Al-Ansari ini adalah seorang aktsara Al-Ansari bil Madinati malam min nakhlin. Beliau ini termasuk sahabat Ansor yang beliau tadi ini memiliki kebun korma paling banyak di kota Madinah. Dan ada satu kebun korma yang namanya disebut dengan Bayroha. Bayroha yaitu satu kebun korma milik Abu Talha Al-Ansari. Yang mana tempatnya tadi itu berhadapan dengan masjid baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha, pernah Nabi masuk ke tempat Bayroha tersebut, wa yashrabu min ma'iha at-tayyib. Bahkan Nabi meminum air sumur yang ada di kebun Bayroha milik Abu Talha Al-Ansari. Kalau dijual harga melejit hadirin. Mahal. Apalagi Nabi pernah masuk ke tempat tadi dan pernah meminum airnya. Tempatnya strategis di depan masjid baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi hadirin? Falamma nazalat. Maka ketika turun ayat Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Selamanya kamu sekalian tidak akan mendapatkan kesempurnaan kebaikan hatta tunfiku, sampai kamu menginfakkan mimma tuhibbun, dari apa-apa yang engkau senangi. Ketika turun ayat tadi itu, maka qama Abu Talha. Maka ketika itu Abu Talha bangkit dan menuju kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil menyatakan, "Ya Rasulullah, Inna Allah Ta'ala yaqul lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Ya Rasul, sesungguhnya Allah telah berfirman, lan tanalul birra, sesungguhnya selamanya engkau sekalian tidak akan mendapatkan kesempurnaan pahala hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kamu sekalian mengeluarkan dari apa-apa yang kamu cintai. Wa inna ahabba anbari ilayya Bayroha, dan sesungguhnya ya Rasul, dari sekian hartaku yang aku miliki, dari kebun yang aku miliki semuanya, yang paling aku cintai adalah Bayroha, adalah kebun Bayroha yang engkau pernah masuk, yang berada tempatnya strategis, itu yang paling dicintai. Apa yang terjadi hadirin? Wa inna sodaqotun lillah. Dan sekarang ya Rasul, itu kebun Bayroha yang harganya itu mencapai harga yang amat sangat mahal. Semuanya aku sodakohkan untuk Allah. Arju birroha wa dukhroha indallah. Aku berharap supaya mendapatkan kebaikan dari sodako tersebut, simpenan dari sodako tersebut di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Fadhu'ha ya Rasulullah haitsu arakallah. Maka ambillah kebunku itu ya Rasul, gunakan apa-apa yang engkau anggap baik untuk Allah dan untuk engkau ya Rasul. Allahu Akbar. Ini keimanan sahabat hadirin. Turun ayat, tidak menunggu nanti besok, tidak langsung datang kepada Nabi diberikan. Terus, apakah yang dilaksanakan Rasulullah? Apakah Rasulullah langsung menyatakan, ini kesempatan, bagus, mana surat-suratnya, ayo kita jual. Tidak, hadirin, tidak. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada sahabat Abu Talha, "Bakhin, dzaka malun rabih, dzaka malun rabih." Bagus, bagus. Wahai Abu Talha, itulah harta yang akan mendapatkan keuntungan. Itulah harta yang menguntungkan. Wa qad sami'tu ma qulta, dan aku telah mendengarkan apa yang engkau sampaikan. Untuk memberikan semuanya kepada Allah, kepada Islam. Wa inni aro, lihat bagaimana itu Nabi SAW tidak menggunakan aji mumpung hadirin. Mumpung ada yang loman, mumpung ada dadan. Nabi melanjutkan, wa inni aro an taj'alaha fil aqrabina, dan sesungguhnya aku melihat kebunmu tadi itu
lebih baik engkau jual, engkau bagikan kepada kerabatmu. Wa qala Abu Talha, af'alu ya Rasulullah. Kalau memang itu perintahmu ya Rasul, aku akan jual dan aku akan bagikan hartanya kepada kerabatku. Faqasamaha Abu Talha fi aqaribihi wa baina ammi. Maka setelah kebun tadi itu dijual sesuai perintahnya Nabi, Abu Talha membagikan hartanya kepada kerabatnya dan juga kepada para misanannya, anak paman-pamannya. Ini sahabat hadirin. Boleh jadi orang kaya, boleh jadi orang yang banyak harta, tapi kekayaan tidak mampu menggoyahkan kecintaannya kepada Allah dan Rasul. Maaf, tanya diri kita masing-masing. Terkadang keluarga kita, misanan kita, sepupu kita, bahkan terkadang adik kita dalam keadaan kesusahan. Dia di rumah sakit, dia dalam keadaan susah. Tidak ada kepedulian sama sekali. Kita biarkan sampai terkadang meninggal dunia, hadirin. Tapi kita sibuk untuk mengatur donasi, diberangkatkan ke negara fulan, ke tempat fulan, saudara kita, orang tua kita, keponakan kita, misanan kita, terkadang kita biarkan seperti itu. Apakah ini yang dinamakan ibadah karena Allah dan Rasul? Apakah ini ibadah yang dikatakan tidak ada tendensi apapun? Tanya kepada diri kita masing-masing. Terakhir hadirin, kalaupun kita sudah berbuat kesalahan, kita berbuat sesuatu yang tidak benar, jangan pernah putus asa. Waktu sekarang ini, waktu untuk membenahi diri kita hadirin, sebelum datang dari waktu perjanjian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La tai'as min rahmatillah. Jangan pernah engkau putus asa dari rahmatnya Allah. Wa in kararta adzamba miraran, walaupun engkau mengulangi dosa berulang-ulang. Fa inna babat taubati maftuhun ma dumta hayya. Maka sesungguhnya pintu taubat selalu dibuka semenjak engkau hidup. Warruju ilallah ba'da dzambi, dan taubat kepada Allah setelah perbuatan dosa, ahabba ilallahi min katsirin minat ta'at, lebih dicintai di sisi Allah daripada banyak taat. Ada tendensi yang lain. Walakin, akan tetapi, iyyaka, hati-hati kamu, hati-hati kita semuanya, anta'mana makrallah, merasa aman dari tipuannya Allah, autusirra alal maksiati, atau terus-menerus istiqomah kepada kemaksiatan. Hati-hati. Fa inna taubatas shadiqah, maka sesungguhnya taubat yang sesungguhnya adalah yaitu allati taqta'u azmaka minal audah, yang tidak ada keinginan kembali untuk berbuat dosa lagi. Itu yang dinamakan dengan at-taubah as-shadiqah. Wa tamla'u qalbaka nadman wa khasyatan, dan hati kita penuh dengan penyesalan, penuh dengan perasaan takut. Taubat yang sesungguhnya berjanji tidak akan kembali kepada perbuatan dosa tadi itu, memenuhi hati dengan penyesalan dan takut kepada Allah. Maka dengan cara seperti itu, ibadah kita, ubudiyah kita kepada Allah, insya Allah terhitung sebagai orang-orang kelompok al-mukhlisin, orang-orang yang ikhlas, yang tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Semoga Allah selalu memberikan bantuan kepada kita. Amin ya rabbal alamin.